Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat kita semua. Salam sejahtera, salam sehat, dan tetap semangat belajar. Ya, hari ini kita akan membahas tentang langkah penelitian. Nah, ini masih sama dengan pembahasan kita di minggu lalu ya. Adapun langkah daripada penelitian. Nah, jadi dalam keperluan penelitian, seorang peneliti haruslah memenuhi langkah-langkah prosedural yang biasanya digambarkan dalam suatu gambar alur dari awal hingga akhir. Nah, di sini menurut si Bohr and Gale, model menggariskan langkah-langkah umum dalam penelitian dan pengembangan adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada ya alur daripada penelitian. Nah, yang pertama adalah identifikasi dulu kebutuhannya. Nah, setelah itu baru kita merumuskan tujuan. Nah, setelah didapat tujuan, kita lanjutkan pengembangan pada materi. Untuk pengembangan pada materi ini, disinilah pengolahan atau proses kita dalam meneliti, ya, itu baik itu data, ya, baik itu membuat alat atau program. Nah, lalu lanjut ke penulisan alat ukur. Nah, penulisan alat ukur ini artinya sudah masuk ke implementasi ya atau pengujian. Nah, lalu setelah selesai semuanya, nah, lanjutlah kepada penulisan naskah media. Nah, jadi berupa bentuk karya ilmiah yang biasanya dipublikasikan pada media. Nah, setelah itu tes uji coba. Nah, di tes uji coba ini jika ada revisi, artinya di sini kan kondisi ya, maka balik kepada pengembangan materi, artinya masih ada yang belum lengkap di sini. Nah, maka harus balik ke pengembangan materi. Nah, jika tidak ada masalah, maka boleh lanjut langsung ke naskah siap diproduksi. Nah, itulah alur daripada langkah penelitian. Nah, lanjut kita berikut penjelasan dari skema langkah-langkah penelitian dan pengembangan menurut si Bohr and Gale. Masih menurut Bohr and Gale. Yang pertama, penelitian dan pengumpulan informasi awal, penelitian dan pengumpulan informasi yang meliputi kajian pustaka, pengamatan atau observasi kelas, dan persiapan laporan awal. Penelitian awal atau analisis kebutuhan sangat penting dilakukan guna memperoleh informasi awal untuk melakukan pengembangan. Ini bisa dilakukan misalnya melalui pengamatan kelas untuk melihat kondisi real pada lapangan. Nah, perencanaan. Perencanaan yang mencakup merumuskan kemampuan, merumuskan tujuan khusus untuk menentukan urutan bahan dan uji coba skala kecil. Hal yang sangat urgent dalam tahap ini adalah merumuskan tujuan khusus yang ingin dicapai oleh produk yang dikembangkan. Tujuan ini dimaksudkan untuk memberikan informasi yang tepat untuk mengembangkan program atau produk sehingga program atau produk yang diuji cobakan sesuai dengan tujuan khusus yang ingin dicapai. Nah, sama seperti yang di sini ya. Pertama adalah identifikasi dulu kebutuhannya atau kita artikan penelitian untuk mengumpulkan informasi di awal. Disinilah kita buat pengamatannya, observasinya, kemudian apa yang mau kita capai. Nah, setelah didapat itu baru kita masuk ke tujuan ya ataupun perencanaannya di sini. Nah, lalu lanjut kepada si karya ilmiah. Nah, kemarin di minggu lalu sudah kita bahas juga dan sudah juga saya tugaskan kalian untuk membuat jurnal dari hasil proposal. Nah, di sini akan saya jelaskan lagi ya tentang jurnal yang bagaimana sih penulisan jurnal yang baik, bagaimana jurnal yang model lama dan yang terbaru nanti akan saya jelaskan di akhir. Nah, tapi sebelum itu saya jelaskan dulu pengertian daripada si jurnal ilmiah. Nah, karya ilmiah. Nah, disebut juga yang pertama pengertian jurnal ilmiah. Nah, jurnal ilmiah adalah jurnal terbitan berkala yang berbentuk pamflet berseri, berisi bahan yang sangat diminati orang saat diterbitkan. Nah, bila dikaitkan dengan kata ilmiah di belakang kata jurnal, dapat diterbitkan berarti berkala yang berbentuk pamflet yang berisi bahan ilmiah yang sangat diminati, artinya menarik gitu ya, menarik untuk dibaca orang saat diterbitkan. Nah, lalu pengertian jurnal. Pengertian jurnal juga diartikan di sini sebagai catatan dari segala kegiatan transaksi keuangan suatu organisasi,
perusahaan ataupun suatu badan usaha yang dicatat secara berurutan. Dalam hal ini tujuannya adalah untuk mendapatkan data seperti nama transaksi, jumlah dari transaksi, dan juga waktu terjadinya transaksi. Mungkin itu dulu pembahasan mengenai pengertian atau definisi dari jurnal. Nah, kalau dibahas tentang jurnal sekilas ya, dibahas jurnal itu apa, mungkin kalian sudah tidak asing. Ya, jurnal itu tidak asing lagi. Namun, jurnal yang baik yang seperti apa itu mungkin sulit kalau kita tidak memahami dan harus tahu dulu formatnya seperti apa gitu. Jadi di sini beberapa sesi ke depan akan saya jelaskan. Nah, jurnal adalah terbitan berkala yang berbentuk pamflet berseri, berisi bahan yang sangat diminati orang saat diterbitkan. Nah, jika kalian disuruh buat jurnal yang pakai embel-embel belakangnya, sebaiknya kenali dulu sebagian jenis dari jurnal berikut. Nah, jadi jurnal itu kan ada beberapa jenis ya. Jadi di sini ada 3 jenis jurnal. Nah, yang pertama itu adalah jurnal ilmiah. Nah, kenapa jurnal ilmiah menjadi yang pertama? Karena jurnal ilmiah ini adalah yang dia berbau pendidikan, dia bermanfaat. Nah, termasuk juga jurnal yang akan kalian terbitkan nanti ya ketika kalian semester akhir atau skripsi. Nah, bila dikaitkan dengan kata ilmiah di belakang kata jurnal, dapat terbitan berarti berkala yang berbentuk pamflet yang berisi bahan ilmiah yang sangat diminati orang saat diterbitkan. Nah, artinya di sini jurnal itu sangat menarik. Jurnal itu adalah uh, publikasi yang diminati orang gitu ya. Gimana supaya orang bisa enak membaca jurnal kita gitu. Nah, yang kedua jurnal akuntansi. Nah, semua transaksi keuangan suatu badan usaha atau organisasi yang dicatat secara kronologis dan bertujuan untuk pendataan, termasuk di dalamnya jumlah transaksi, nama-nama transaksi yang baik mempengaruhi atau dipengaruhi, dan waktu transaksi berjalan. Proses pencatatan ini disebut penjurnalan. Nah, jurnal dikenal sebagai buku pemasukan utama, Books of Original Entry, karena menjadi tempat terjadinya pencatatan transaksi pertama atau penyesuaian pemasukan, adjusting entries. Nah, kalau di jurnal akuntansi ini jelas berbeda dengan jurnal ilmiah. Bedanya di mana? Kalau di jurnal ilmiah itu adalah hasil dari karya ilmiah kita, tulisan kita. Sementara kalau di jurnal akuntansi itu ya, jurnal itu dikatakan seperti pembukuan gitu. Pembukuan penyesuaian atas transaksi yang datanya gitu ya. Jadi harus memang benar-benar gitu data dan transaksi yang terjadi itu benar. Nah, itu kalau di akuntansi ya berhubungan juga dengan keuangan gitu. Jadi mereka seperti pembukuan gitu. Makanya kalau di akuntansi, tapi kalau di ilmiah itu jurnal itu adalah bacaan gitu ataupun hasil dari tulisan. Jadi jelas berbeda di jurnal ilmiah dan jurnal akuntansi. Nah, itu harus bisa kalian membedakannya. Nah, lalu yang ketiga, jurnal khusus. Jurnal yang dapat dikelompokkan sesuai dengan jenis transaksinya. Setiap terjadi transaksi, petugas pembukuan mengidentifikasi jenis transaksi yang terjadi dan mencatatnya ke dalam jurnal khusus. Misalnya, jika dalam 1 bulan perusahaan melakukan pembelian kredit sebanyak 50 kali, maka petugas hanya akan berurusan dengan 4 atau 5 akun tergantung kebijakan perusahaan dalam mengklasifikasi transaksinya. Nah, ini jurnal khusus lain lagi dengan yang 2 jurnal tadi. Nah, jadi jurnal itu ada 3 macamnya. Jadi kalau dibilang jurnal, jurnal apa gitu? Jurnal ilmiah kah, jurnal akuntansi kah, atau jurnal khusus. Nah, jadi kalau hanya jurnal saja, yang kalau di lingkungan kita itu kampus ya mungkin kita langsung jurnal ilmiah, udah pasti jurnal hasil tulisan gitu ya. Tapi kalau kita berbicara itu dengan orang akuntansi, jurnal itu adalah pembukuan gitu ya, catatan, pendataan gitu, pembukuan keuangan itu kalau di akuntansi. Nah, itu perbedaan dari yang namanya jurnal. Nah, di sini ada peraturan pemerintah, ya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi di Jendikti, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan surat edaran bernomor 152 garis miring E garis miring T garis miring 2012 terkait publikasi karya ilmiah. Surat yang tertanggal 27 Januari 2012 ini ditujukan kepada Rektor, Ketua, Direktur, PTN, dan PTS, Perguruan Tinggi Negeri dan
perguruan tinggi swasta seluruh Indonesia, seperti dimuat dalam laman www.dikti.go.id. Surat yang ditandatangani Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Joko Santoso itu memuat 3 poin yang menjadi syarat lulus bagi mahasiswa program S1, S2, dan S3 untuk mempublikasikan karya ilmiahnya. Artinya wajib harus mempublikasikan karya ilmiahnya. Nah, inilah peraturan kenapa setiap mahasiswa yang akan lulus ya mendapatkan gelar S1, S2 bahkan S3 itu harus wajib mempublikasikan karya ilmiahnya. Nah, kenapa adanya skripsi, kenapa adanya tesis kalau di S2, kenapa adanya disertasi di S3. Nah, itu semua adalah tujuannya untuk mempublikasikan karya ilmiah. Nah, inilah yang menjadi salah satu syarat lulus bagi mahasiswa S1, S2, dan S3. Nah, ini wajib ya, makanya kenapa kalian harus berpusing-pusing dulu, harus mengerjakan skripsi dulu. Nah, kenapa nggak lulus aja langsung gitu kan? Karena memang sudah ada peraturannya, wajib ya sebagai orang yang pendidikan harus mempublikasikan karya ilmiahnya untuk salah satu syarat lulus dari sini. Oke, ini sudah dipahami. Lalu disebutkan bahwa saat ini jumlah karya ilmiah perguruan tinggi Indonesia masih sangat rendah. Nah, ini faktanya ya. Bahkan hanya 1/7 dari jumlah karya ilmiah perguruan tinggi di Malaysia. Oleh karena itu, ketentuan ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah karya ilmiah di Indonesia. Nah, apa saja bunyi ketentuan itu? Yang pertama, untuk lulus program sarjana harus menghasilkan makalah yang terbit pada jurnal ilmiah. Yang kedua, untuk lulus program magister harus telah menghasilkan makalah yang terbit pada jurnal ilmiah nasional, diutamakan yang terakreditasi Dikti. Yang ketiga, untuk lulus program doktor harus telah menghasilkan makalah yang diterima untuk terbit pada jurnal internasional. Nah, jadi di sini sudah jelas ya, karena penulis atau karya ilmiah di Indonesia itu masih sangat minim sekali. Ya, bahkan hanya 1/7 dari jumlah karya ilmiah perguruan tinggi di Malaysia. Nah, kita sangat-sangat tertinggal di sini. Jadi, inilah yang ketentuan yang dibuat ya oleh Menteri Pendidikan untuk lulus program sarjana harus menghasilkan makalah yang terbit pada jurnal ilmiah. Untuk lulus program magister harus telah menghasilkan makalah yang terbit pada jurnal internasional, diutamakan yang terakreditasi Dikti. Nah, bahkan dokter harus yang jurnal internasional. Nah, oke, ketentuan ini berlaku mulai kelulusan setelah Agustus 2012. Tahun 2012 dari kompas.com dikutip menghubungi Dirjen Dikti Joko Santoso dan berjanji akan memberikan penjelasan lebih jauh mengenai ketentuan ini pada hari ini Jumat 3 Februari 2012. Nah, baru diberlakukannya itu setelah Agustus 2012. Beberapa waktu lalu terungkap bahwa jurnal perguruan tinggi Indonesia yang terindeks dalam basis data jurnal dan proceeding penelitian internasional seperti Scopus dan Google Scholar masih sangat rendah. Tak hanya karya ilmiah para mahasiswa, bahkan dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjadjaran Eki S. Soria Sumantri juga mengakui minimnya hasil penelitian para peneliti Indonesia yang dipublikasikan dalam jumlah penelitian internasional. Nah, masih sangat-sangat minim kalau kita lihat fakta di sini. Nah, ini surat keputusannya ya resmi, bahwasanya ada 3 ketentuan di sini ya. Sehubungan dengan hal itu mulai kelulusan setelah Agustus. Nah, jadi inilah ketentuan bahwasanya untuk lulus program sarjana harus menghasilkan makalah yang terbit pada jurnal ilmiah minimal. Ya, artinya ini untuk yang sarjana S1. Lalu yang kedua, untuk lulus program magister ini S2 harus telah menghasilkan makalah yang terbit pada jurnal ilmiah nasional, diutamakan yang terakreditasi Dikti. Yang ketiga, untuk lulus program doktor atau S3 harus telah menghasilkan makalah yang diterima untuk terbit pada jurnal internasional. Nah, inilah ketentuannya. Makanya kita tidak bisa menghindari ini. Nah, lalu yang keempat, pengertian ISSN. Nah, mungkin sudah pernah saya singgung ini. Bukan mungkin ya, emang udah pernah saya singgung di pertemuan kita di minggu yang setelah kita melakukan tatap muka. Ya, udah berkali-kali saya singgung tentang jurnal kalau mau mengutip untuk skripsi itu harus yang ber-ISSN. Ya, harus ada ISSN-nya. Nah, jadi
Apa sih ISSN itu? Nah, di sini kita akan bahas International Standard Serial Number. Nah, itulah singkatan dari si ISSN. Nomor seri standar internasional. Itu kalau bahasa Indonesianya. Adalah sebuah nomor unik yang digunakan untuk identifikasi publikasi berkala, media cetak ataupun elektronik. Nomor identifikasi ini sejenis dengan ISBN kalau dia di buku. Nah, kalau di buku tuh biasa ISBN, kalau di jurnal yang dipublikasi di internet itu ISSN. Nah, itu bedanya ISBN dan ISSN ya, jangan lupa. Kemudian yang kelima, penerbit ISSN di Indonesia, Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah PD2 LIPI adalah ISSN National Center untuk Indonesia, serta memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan pemantauan atas seluruh publikasi terbitan berkala yang diterbitkan di Indonesia. Sebagai bagian dari tanggung jawab tersebut, PD2 menerbitkan ISSN yang merupakan tanda pengenal unik setiap terbitan berkala yang berlaku global. Nah, ini kita lakukan saja. Langsung kita masuk kepada contoh daripada jurnal. Ya, jurnal yang akan uh, saya perlihatkan di sini. Nah, ini adalah salah satu contoh jurnal. Ya, ini jurnal rekursif namanya, jurnal rekursif. Nah, jurnal itu ada jurnal banyak ya. Jurnal itu ada jurnal dari informatika. Nah, ini jurnal rekursif namanya, ya. Jadi ada macam-macam tergantung dari di mana kalian mempublikasikan jurnal kalian gitu. Misalnya jurnal mantik atau jurnal mantik penusa ya, itu juga bisa. Kemudian ini seperti jurnal rekursif. Nah, di sini volume 5 nomornya tidak ada, namun tanggal 2 Juli 2017. Nomor ISSN-nya di sini 2303 garis penghubung 0755. Nah, http e-journal-unip dan asia.id. Nah, ini adalah tempat di mana kita mengupload jurnal kita ya. Nah, judulnya di sini sistem mendukung keputusan dalam pemetaan prioritas perbaikan jalan dan jembatan nasional di Provinsi Bengkulu menggunakan metode Topsis dan Fuzzy C-Means. Nah, di sini selanjutnya ada nama penulis. Nah, ini nama penulis ya, Deta Oktarianis. Ya, berarti ini penulis satunya. Lalu Desi Andreswari, ini penulis duanya. Yudi Setiawan, ini adalah penulis tiganya. Nah, dari program studi informatika, Fakultas Teknik Universitas Bengkulu. Nah, jadi nanti kalau kalian untuk skripsi kalian berarti boleh kalian buat di sini program studi harus kalian buat program studi Teknik Informatika STMI Pelita Nusantara. Nah, Jalan Iskandar Muda, nomor 1 Medan ya, jadi sesuaikan dengan alamat kampus. Nah, kemudian ini adalah informasi untuk emailnya, email dari setiap 3 penulis ini. Nah, jadi kalau untuk ini, ya ini didapat dari mana tergantung kalian mengupload jurnal kalian di mana, mempublikasikan jurnal kalian di mana. Ini nanti otomatis akan diberikan dari mereka. ISSN-nya juga begitu. Nah, namun hati-hati ketika mempublikasi jurnal itu harus benar-benar kalian yang mempublikasi. Jangan sampai orang lain yang mempublikasi gitu. Karena apa? Ini nanti bisa aja dibuat nama mereka yang nomor 1 karena berpengaruh gitu ya. Nah, untuk ini biasanya penulis pertama itu adalah kalian sebagai mahasiswa yang menulis skripsi itu, itulah penulis satunya. Lalu yang kedua ini adalah dosen pembimbing 1. Lalu yang ketiga adalah dosen pembimbing 2. Nah, kalau di tempat kita dosen pembimbing kita kan hanya 1 biasanya ya. Kalau nggak tahu nanti kalau di semester kalian. Nah, itu di yang ketiga ini boleh dibuat dosen penguji atau boleh hanya kalian dan pengujinya saja. Itu saja juga boleh. Nah, kemudian lanjut kita. Nah, setiap di jurnal itu ada abstrak. Ya, abstrak tidak mungkin tidak ada, selalu ada di situ. Nah, abstrak ini adalah sebagai kata kunci atau keywordnya. Nah, ini 2 kolom. Nah, kebetulan ini jurnal yang masih model lama. Jadi kalau di minggu lalu saya suruh kalian buat jurnal format yang masih yang seperti ini, nah maka tugas kalian adalah merubahnya menjadi jurnal yang format yang terbaru. Nah, seperti apa?
Nah, seperti ini yang terbaru, saya buka. Nah, ini adalah salah satu jurnal sistem mendukung keputusan ya. Jadi ini SPK, jurnal SPK. Nah, kebetulan penulisnya adalah saya sendiri ya, Teknik Informatika STMI Pelita Nusantara, Jalan Iskandar Muda nomor 1 Medan. Nah, email saya di sini. Kemudian, nah abstraknya ini ada dua kalau di sini di format yang baru itu. Abstrak yang pertama itu bahasa Indonesia, abstrak yang kedua adalah bahasa Inggris ya, keywordnya. Nah, di sini kalau di jurnal yang baru ya formatnya sudah biasa, tidak dua kolom lagi, tidak seperti dua kolom yang lama tadi yang seperti ini. Nah, beda kan? Nah, ini harus kalian sesuaikan seperti ini. Jadi, jika yang minggu lalu sudah mengirim hasil jurnal, hasil format jurnalnya, template jurnalnya yang masih yang seperti ini, ya, mohon dirubahkan lagi seperti ini, yang terbaru, ya, sudah seperti kita mengetik di Word aja, seperti biasa. Jadi tidak ada pembagian dua kolom lagi. Ini contoh jurnal yang terbaru sekarang. Nah, tujuan saya apa ya supaya kalian melatih gitu ya, melatih kalian supaya tidak nanti tidak bingung lagi untuk membuat jurnal, sudah tahu gambarannya. Nah, kalau ini punya saya hanya beberapa halaman aja sih, nggak banyak. Ya, jurnal itu paling banyak 15 halaman, itu udah terlalu banyak kalau menurut saya. Ya, biasanya normalnya 6 atau 7 saja udah pas untuk jurnal. Nah, jadi ini ISSN-nya ya, ini otomatis dari tempat saya mengupload ya, jurnal Mantik saya mengupload. Nah, penulisnya adalah saya sendiri, lalu abstrak. Nah, kita lihat abstrak. Abstrak itu adalah kata kunci, ya, kata kunci. Jadi harus ada dalam setiap jurnal. Kenapa? Karena kata kuncinya itu, ya, ibarat kalau kita melihat sebuah buku, kita lihat sinopsisnya. Ya, begitu juga kalau di jurnal. Ya, di buku itu kita lihat sinopsisnya, maka kita sudah tahu nih sedikit banyaknya gambaran gitu ya, gambaran isi daripada buku ini gitu sebelum kita membeli. Nah, sama jurnal juga seperti itu. Kita lihat aja keyword dari abstrak ini, ya di sini sudah dapat poin-poinnya gitu. Isi daripada ini tanpa harus kita melihat sampai halaman terakhir. Nah, coba kita lihat contohnya di sini. Nah, abstrak ya. Judul saya adalah Sistem Mendukung Keputusan Pemilihan Pimpinan dengan Metode Multi Attribute Utility Theory atau MAUT ya, disingkat. Nah, di sini dibuat PT Sagam Indonesia setiap tahunnya menyelenggarakan pemilihan calon pimpinan leader untuk di setiap bagian sektor, yaitu karyawan yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Nah, di sini dapat poinnya ya. Kenapa alasannya mengambil judul ini atau isi daripada skripsi ini atau jurnal ini adalah masalahnya ada pada karena setiap tahunnya itu pemilihan calon pimpinan itu dilakukan setiap tahun di PT Sagami. Kemudian ada yang namanya persyaratan dan kriteria di situ. Nah, persyaratannya apa dan kriterianya apa itu nanti akan dilihat di dalam, tapi kita sudah menjelaskan dulu bahwasanya ada persyaratan dan kriteria di sini. Nah, itu poin pertama. Lalu yang kedua, untuk membantu penentuan dalam penetapan calon pimpinan leader, eh, maka dibutuhkan sistem mendukung keputusan di sini yang mampu memberikan solusi yang alternatif. Nah, maka saya menggunakan sistem mendukung keputusan untuk membantu saya dalam memilih ya, memilih atau membuat program untuk pemilihan pimpinan ini. Nah, kenapa SPK? Karena adanya di sini persyaratan pemilihan dan adanya kriteria. Jadi kenapa saya pilih sistem mendukung putusan? Nah, di sini poin keduanya sudah dapat. Lalu di dalam sistem mendukung putusan tentu adanya metode. Nah, metode yang saya digunakan di sini adalah multi attribute utility theory atau MAUT. Nah, ini poin ketiganya ya. Jadi dari sini sudah tahu nih latar belakang masalah, kemudian apa yang diambil skripsinya, metodenya apa dari SPK-nya. Nah, dari abstrak ini sudah ketahuan. Nah, makanya kenapa itu pentingnya abstrak di sini. Lalu, rancangan SPK pemilihan model waterfall. Nah, ini untuk ke programnya. Lalu, implementasi pengujian
SPK menggunakan 4 jenis access roles, yaitu administrator, manajemen, kepala produksi, dan pimpinan perusahaan keluaran. Sistem disajikan dalam bentuk hasil angka, penghitungan maut yang dapat dipertimbangkan lebih lanjut oleh pihak pengambilan keputusan. Nah, ini dilihat dari berapa banyak administrator di situ. Nah, di sini sudah ketahuan. Lalu ini yang Inggrisnya, ini terjemahan dari ini juga ya, dibuatkan ke Inggris. Kemudian pendahuluan. Nah, pendahuluan itu akan selalu ada. Pendahuluan itu harus selalu ada, sama juga seperti latar belakang ya dari jurnal. Nah, lalu disinilah baru dijelaskan semua pendahuluannya, latar belakangnya. Di sini baru kita jelaskan yang banyak ya, dipaparkan. Lalu yang kedua itu metode. Nah, metode itu tidak boleh tidak ada. Jadi di sini isinya apa? Di sini sistem mendukung putusan, tujuan sistem mendukung putusan, lalu karakteristik sistem mendukung putusan, lalu komponen sistem mendukung putusan, lalu manfaatnya, tahapan pengambilan keputusan, kepemimpinan, lalu multi attribute utility teori. Nah, ini metode sistem mendukung putusan. Nah, di sini dijelaskanlah keseluruhan metodenya, rumusnya ya, langkah-langkahnya dijelaskan di sini. Lalu yang terakhir adalah hasil dan pembahasan. Nah, hasil dan pembahasan di sini adalah yang pertama, kalau di SPK itu selalu ada yang namanya menyusun hierarki. Nah, di sini gambar-gambar, kemudian matriks perbandingan itu di SPK selalu ada ya. Kemudian sampai cara penghitungan Excel-nya juga di capture-kan di sini. Nah, seperti ini matriks perhitungan. Nah, sampai pada akhirnya implementasi ya, implementasi sistem. Nah, ini adalah hasil dari screenshot gambar dari program kita. Nah, lalu yang terakhir adalah kesimpulan. Jika ada saran boleh. Yang terakhir adalah referensi. Nah, referensi inilah tempat kita membuat hasil karya tulis yang telah kita kutip ya, kita cantumkan di sini. Tidak boleh tidak ada. Nah, jadi bagi yang masih salah dalam penulisan daftar pustaka atau referensinya boleh diulang, diperbaiki, disesuaikan dengan punya saya. Ini nanti akan saya cantumkan di materi ya. Jadi sesuaikan saja. Oke, bagi yang masih kolom 2 tadi ya, segera kirim ulang lagi, perbaiki seperti yang saya buat ini. Nah, daftar pustakanya juga, cara pengutipannya, ya, cara menulis nama orangnya, tahun jurnalnya, itu sesuaikan dengan ini. Oke, itu saja saya rasa untuk pembahasan hari ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. And bye-bye.